Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kaitannya dengan mewirid amalan ya. Surat Al-Baqarah 148. Al-Baqarah 148. Bentar ya, itu dibaca sebanyak 4.000 ya. Saudara Mandala Putra ya. Surat Al-Baqarah ayat 148, saya wirid 4.000, ditutup sholawat 3.000, tapi badan saya terasa panas ya. Kalau panas saja tidak ada masalah ya. Memang seperti itu. Ini namanya energi, itu pasti panas ya. Energi itu panas ya. Ketika Anda ini katakan berzikir ya, berzikir misalnya subhanallah, 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 itu hitungan 1000 itu panasnya mulai terasa gitu ya. Makanya dibantu biasanya pakai kipas ya. Ini salah satu strategi ya. Di ruangan AC, di ruangan terbuka ya, atau di dalam masjid, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menggrounding atau di alam. Kebanyakan orang zaman dahulu di alam ya. Berzikir itu di alam atau di tempat-tempat yang dingin, misalkan Magetan, Bondowoso, Genteng, Banyuwangi, Batu, Malang ya, mana lagi tempat-tempat yang dingin ya. Tapi kalau tempat Anda Bandung ya, Bandung itu juga dingin. Tapi kalau tempat Anda katakanlah panas ya, Anda bisa bantu ya, bantu pakai kipas angin. Yang paling mudahnya kipas angin ya. Murah meriah ya. Tapi kalau Anda kaya ya pakai AC itu lebih nyaman. Nah, itu untuk yang di luar ya, yang di tubuh ini ya. Kadang ada juga panasnya itu di dalam. Panasnya di dalam. Ya sampai keluar. Nah, ini bisa Anda cari tempat yang bisa menggrounding. Ya yang paling mudah itu di alam. Di alam tanpa apa? Tanpa alas itu ya. Kamu menyentuh tanah. Itu salah satu strategi. Ya, kenapa orang zaman dahulu itu bertapa di gua? Itu kan tujuannya itu gitu loh, untuk menggrounding. Energi panas yang dihasilkan dari amalan pengasihan atau amalan ilmu hikmah. Samanya ketika Anda mengamalkan surat Al-Baqarah 148, energinya juga panas. Nah, terus Anda grounding dengan sholawat 3.000 kali. Harusnya kan tidak ada reaksi tuh. Tapi kenapa kok Anda sampai muntah? Nah, ini pertanyaannya. Berarti ada sesuatu yang negatif di dalam tubuh Anda yang keluar. Solusinya bagaimana? Solusinya tetap lanjutkan. Istiqomahkan sampai reaksi itu hilang. Sampai Anda mampu mengendalikan. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jangan berhenti ya. Lanjutkan terus sampai berhasil. Ya. Atau ya, tambahi dengan puasa. Ya. Tambah dengan puasa untuk meredam energi panasnya. Hilangkan makan yang mengandung daging. Nah, ini juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Ya, karena setiap kasus ya, pada saat kita mengamalkan sebuah amalan, ya, entah amalan pengasihan atau ilmu hikmah, itu strateginya beda-beda. Walaupun amalannya sama, strateginya beda-beda. Karena berbanding lurus dengan wadah batin seseorang. Ya, wadah batin itu ibaratnya itu rumah itu pondasimu itu. Ya, ketika pondasimu bersih, ya, pondasimu besar, tidak ada masalah gitu. Tapi ketika pondasimu katakanlah masih ada bangunan, ya harus dihancurkan dulu. Supaya bersih, supaya ketika kamu membangun sebuah laku, amalan, itu benar-benar bisa sempurna gitu. Ya, paham ya?
Nah, untuk yang memaharkan garam ya, kemarin itu ada ya yang memaharkan garam dari Salatiga. Nanti kalau misalkan ya, hari ini kantor pos belum buka, ya tak kirim besok ya. Saya enggak tahu ya kalau ini ya tanggal merah teman-teman ya. Enggak pernah lihat tanggalan saya. Ternyata tanggal merah ya, hari ini. Ya, semoga kantor posnya buka ya. Saya kalau kirim itu ke kantor pos ya lumayan deket lah, 1 kilo ya. Nah itulah ya. Garam itu untuk pembersihan itu juga bisa terjadi, bisa Anda gunakan ya. Jadi pembersihan itu penting ya. Pembersihan penting sebelum Anda mengamalkan amalan pengasihan. Tujuannya apa? Supaya reaksi-reaksi semacam ini ya tidak muncul gitu. Tanpa pembersihan pun juga bisa. Tapi ya itu resikonya ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan tiba-tiba ada reaksi muntah lah, pusing lah. Ya, dan itu akan berpengaruh terhadap keyakinan Anda. Anda akan menjadi semakin ragu-ragu, semakin takut. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan, tidak ada masalah. Ya, supaya bisa merasakan reaksinya. Oh, seperti ini reaksinya. Saya dulu seperti Anda itu, mengamalkan ya amalan ilmu hikmah, reaksinya macam-macam. Ya, tiba-tiba paha saya ini seperti besi gitu, yang bergetar seperti besi. Ya kaget, awalnya kaget, tapi lama-kelamaan sudah terkendali. Ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyikapi ketika kita ada sebuah hambatan, bagaimana kita menyelesaikan. Ya, untuk yang sudah berlangganan ya channel ini, silakan bertanya ya, supaya saya bisa mengevaluasi ya, supaya saya bisa mengevaluasi hasil dari Anda mengamalkan amalan pengasihan. Dan kalau ada pertanyaan yang belum paham ya, ada masalah, ada kendala seperti saudara kita ini, sampaikan di komentar, pasti nanti saya jawab. Saya prioritaskan ya. Yang sudah berlangganan channel ini saya prioritaskan. Saya buatkan jawabannya ya melalui video. Tapi ya gitu ya, waktunya ya kadang tidak langsung ya teman-teman ya. Ya paling lama 2 hari saya buatkan videonya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat untuk hari ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.